Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dena Dwi Alrizki dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya bersama Raffiansyah akan melakukan peliputan inovasi lebah madu. Kami ditemani oleh kakak kelas kami, yaitu Kak Ayu dan Kak Naila. Nah teman-teman, ini adalah sarang lebah madu yang terbuat dari bambu yang berjenis bambu betung. Di dalamnya terdapat madu yang siap panen. Nah, kita mau melihat cara memanennya, guys. Jadi ini hanya untuk ini ya Pak ya? Bagian bawah itu koloni, tapi juga kadang ada madu juga sih di sini. Tapi kan ini buat penyedia makanan yang di dalam koloni. Ini telur? Ini telur. Oh, telur. Ini telur tua. Yang ini telur muda. Ini hasilnya hanya segini ya Pak ya? Iya, memang ini kalau 1 bulan kita hanya segini. Oh, ini 1 bulan. Iya. Sebetulnya madu jenis Apis trigona ini kalau dipanen itu sebetulnya 3 bulan sekali. 3 bulan itu bisa menghasilkan 150 ml dalam 3 bulan. 1 setupnya. Itu untuk madu lebah Apis trigona. Dan ini berbeda dengan lebah madu lainnya. Jadi penghasilannya pun karena ini lebahnya kecil, ya memang 3 bulan hasilnya 150 ml. Tetapi kalau kita perbanyak, misalkan punya 50 koloni, kan kita tinggal dikalikan 50, kan banyak sekali. Nah, ini tidak menyengat ya? Ini tidak menyengat, sama sekali tidak menyengat. Buat anak-anak pun ini aman, sangat nyaman. Saya akan coba apakah Dena merasa disengat atau tidak? Tidak. Tidak sama sekali ya? Tidak. Tidak. Kalau Raffi disengat Tidak. Tidak. Jadi lebah ini itu memiliki keistimewaan yang pertama, lebahnya itu tidak bersengat, dan juga lebah ini
mudah untuk dibudidayakan. Awalnya kita budidaya menggunakan kotak dari dari itu ya, kayu ya, kotak kayu 2 tingkat. Kemudian karena biaya yang cukup mahal, jadi kita menggunakan bambu yang sangat murah sekali. Bambu namanya adalah yang tadi disebutkan oleh Dena ya, bambu betung namanya, karena ini kita inovasinya adalah inovasi bambu yang murah meriah begitu. Berarti sekarang kita coba di tempat yang lainnya, Pak. Iya, boleh. Ini tutup lagi. Ya, tutup ininya sih. Nah, ini madunya sampai menetes-netes ya. Halo semuanya, di sini saya akan bertanya terkait tentang lebah madu yang terbuat dari bambu. Yang tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya, Dena, terkait inovasi lebah madu yang dari bambu betung. Pak Yogi, di sini saya mau bertanya, apa sih perbedaan antara madu lebah dari kayu sama madu lebah yang terbuat dari bambu betung? Oh iya. Kalau untuk dari perbedaan ini sudah terlihat ya dari rumahnya. Dari rumahnya, ini rumahnya terbuat dari bambu yang sangat murah meriah. Kemudian kalau yang ini rumahnya dari kotak yang sangat terlihat bagus dan mewah. Ini tingkatnya ada 2, sedangkan ini bambunya hanya 1, tetapi kami sekat menjadi 2. Seperti itu. Bedanya hanya dari rumahnya saja dan bentuknya saja. Dan juga mungkin dari biaya pembuatan rumahnya itu beda. Kalau dari keuntungannya sendiri, itu bagaimana Pak? Lebih untung dari sini atau dari bambu atau dari kotaknya? Iya, kalau keuntungannya itu, kalau saya coba dilakukan perbedaan antara lebah yang berada dalam rumah bambu yang dari kotak, kemudian lebah yang dari bambu, itu perbedaannya hanya tipis. Namun kalau dilihat dari kuantitasnya, banyaknya madu yang dihasilkan itu lebih banyak dari bambu. Kenapa? Karena dari bambu ini lebah itu semakin nyaman. Satu, nyaman. Kemudian yang kedua, lebahnya tidak mudah terserang penyakit. Karena di bambu ini suhunya stabil. Berbeda dengan kayu. Kayunya harus kering, kemudian kayunya harus tebal, kayunya juga tidak boleh sembarang kayu, harus kayu jenis tertentu. Tapi kalau bambu, yang penting bambu betung. Yang penting bambu adalah bambu betung, seperti itu. Kalau misalnya, kalau ini kan harus tidak boleh sembarang kayu. Boleh disebutkan Pak salah satu kayunya yang bagus digunakan untuk tempat pembuat inovasi lebah itu apa ya? Kayu apa yang bagus? Iya, kalau untuk dari kayunya ini yang bagus adalah kayu jati dan mahoni. Nah, mungkin Ayu, kemudian Dena, Naila, Raffi pasti tahu kayu jati itu harganya mahal kan ya. Nah, itu kayu-kayu seperti itu kayu yang sangat disukai oleh lebah madu. Namun kami tetap lebih merekomendasikan untuk masyarakat di sekitar atau di rumah atau di kampung itu lebih baik menggunakan bambu, karena sudah dicoba dan akhirnya di bambu ini lebih nyaman, lebih praktis, lebih sederhana, namun tetap kita bisa ngambil madu di bagian atasnya tadi, seperti yang di video yang dijelaskan oleh Dena tadi saat kita mengambil madu dan diambil oleh Raffi, seperti itu. Izin bertanya lagi Pak. Boleh. Terkait kerugian tuh kan Pak Yogi udah ngalamin 2 pembuatan kan, ada yang dari bambu betung. Betul. Dan ada juga yang dari kayu. Dilihat dari cara proses pembuatannya itu lebih sulit mana? Ya, kalau dari proses pembuatan itu terus terang pasti sulit yang dari kayu.
Karena kita dari kayu itu harus ngundang tukang goroknya, itu agak sulit juga. Nyari kayunya juga kita agak sulit karena kayu harus kayu yang betul-betul bagus, berkualitas. Dan tentunya kita juga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, itu kerugian menurut saya tetap ada. Tapi sudah tertutup oleh penjualan dari hasil madunya itu. Namun agak cukup lama. Kalau menggunakan bambu, mungkin kerugiannya itu hampir tidak ada, karena kita setelah panen 1 bulan kita sudah bisa menjual madunya, bahkan bisa menutup, karena harga 10.000 bisa mendapatkan bambu betung banyak sekali. Kalau di sini satu pohon bambu itu harganya 10.000. Jadi kalau satu pohon bambu itu dibentuk seperti ini bisa sampai 15 sampai 20. Seperti itu. Oh, izin bertanya lagi, kalau misalnya udah panen tuh Pak ya, kan misalnya panen seminggu apa 1 bulan gitu ya Pak. Nah itu tuh bambunya bakal bisa digunakan lagi atau ganti bambu yang baru? Ya, kalau untuk bambu sendiri ini saya coba sudah bisa lama sekali. Kalau bambu ini yang penting dia tadi ada tutup bagian atasnya. Jadi kemampuan bambu betung dengan kayu kurang lebih ya tidak terlalu jauh. Untuk masa kekuatannya dia bertahan dari keropos itu tidak terlalu jauh. Yang penting dia tidak terkena langsung air hujan, tidak terkena air hujan langsung. Ada penutup seperti ini juga boleh. Namun kalau dilihat dari biaya memang ini agak lumayan juga ya yuk ya. Ini bisa 2 kotak, ini harus kotak yang kering, kemudian yang kuat, kemudian ininya juga biayanya ya cukup lumayan gitu. Kalau ini berbeda dengan ini, pasti biayanya lebih murah. Kalau boleh tahu, ini tutup ini tuh kegunaannya itu untuk apa ya Pak? Itu untuk melindungi dari air hujan, karena lebah madu jenis Apis trigona levisep ini namanya ya. Kalau bahasa kita tuh lebah kelanceng, nah, bahasa ilmiahnya kan lebah Apis trigona levisep. Itu memiliki kelemahan yaitu sangat mudah terserang oleh jamur apabila bagian dalam rumah sarang lebahnya itu suhunya tidak stabil. Misalnya contohnya hujan, kan dingin tuh, suhu di dalam ikut dingin, maka akan timbul jamur. Tapi kalau di sini hujan panas itu suhunya stabil, di dalam ini suhunya stabil, maka disukai oleh lebah madu Apis trigona. Oleh karena itu saya berinisiatif melakukan inovasi, membuat gimana caranya agar praktis mengambil madunya, praktis merawatnya, tetapi tidak membutuhkan banyak biaya begitu. Oh ya, jadi boleh diambil Pak madunya di dalam, boleh lihat? Ya bisa, kita bisa cek madunya ya di bagian dalam ya. Mohon maaf ya Mas. Tapi boleh sebelah sini. Nah ini cara mengambilnya. Madu ini, lebah ini tidak bersengat ya anak-anak ya, tidak bersengat, dan lebah ini sangat seperti berkawan dengan manusia. Dia senang sekali mencari bunga dan penyerbukan. Biarkan lebah ini dibuka sedikit, biarkan lebah ini bertebangan terlebih dahulu. Nah seperti ini, dibiarkan terlebih dahulu. Nah seperti ini kondisinya Pak, di dalamnya itu seperti ini. Ya, ini bisa diambil seperti ini. Ini kadang ada semutnya juga ya. Nah, bagian madu itu yang ini. Ini adalah madu. Yang ini adalah bibrit atau bipolen. Kalau ini madu beda ya warnanya. Kalau ini agak bening kecoklatan gimana, kalau ini bibrit. Nah, ini adalah jenis perkawinan antara lebah biroi dengan levisep. Jadi ini agak cukup ekstrim nih yang ini, percobaan yang ini. Ini kelemahannya satu, di kotak ini 2, yang bawah itu tidak dipakai, yang atas digunakan. Yang bawah tidak digunakan, yang atas digunakan. Kalau misalkan teman-teman yang ada di YouTube itu banyak sekali yang menggunakan dua tingkat, yang bawah koloni, yang atas madu. Namun setelah kami praktekkan ternyata koloninya naik ke atas, tidak mau di bawah, naik lagi ke atas. Kita repot untuk memisahkan antara madu dengan koloni. Berbeda dengan yang ini Dena ya. Berbeda dengan yang ini. Kalau dengan yang ini, lebahnya itu kita letakkan di bawah di sini. Lebahnya kita letakkan di sini. Kemudian polen kita letakkan di sini juga.
Kemudian madu itu diletakkan di atas plastiknya. Nanti madu nempel di sini. Jadi ketika pemanenan kita hanya buka ini. Cukup. Kita bisa lihat koloninya. Kita juga bisa memanennya langsung. Seperti yang tadi Raffi praktekkan ya, Vi ya. Mudah sekali manennya. Anak SMP saja bisa ya, langsung panen seret gitu. Tidak perlu takut dengan lebah. Di sini sudah ada buktinya. Ayu, Naila tidak takut, lihat lebahnya banyak sekali. Kemudian Dena juga tidak takut. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya Pak, tadi kan kalau panen di bambu sudah. Ya. Kalau yang di kayu gimana ya Pak? Boleh iya. dipraktekkan? Oh, bisa. Kalau yang di kayu itu sebetulnya simpel juga ya. Ini sama-sama simpel. Ini tadi bekas pengambilan yang di bambu ya. Sebenarnya sama-sama simpel. Kita buka dulu. Naila agak jauh sedikit biar ini keluar dulu semuanya beterbangan. Ya. Sebetulnya hampir sama ya. Raffi agak geser lagi. Nah, sebetulnya hampir sama cara manennya, tinggal dari atas ini. Tinggal dari kita turun ke bawah. Tapi ini madunya sangat mudah sekali luntur atau mudah sekali mencair. Ini contohnya ya. Ini yang sebelah sini Pak. Nah tuh mudah sekali mencair. Jadi kita ngambilnya dari bawah ke sendok. Nah seperti ini. Mantap. Kita letakkan di sini. Tahan ya. Ya ini nanti kita bisa peras. Ini 1 bulan itu sebetulnya madunya sedikit, tapi kalau sudah 3 bulan tuh madu kesini penuh. Jadi untuk budidaya lebah ini sudah banyak yang ikut juga ya. Ini memang sangat lengket sekali untuk madunya ya Naila ya. Ini lihat nih di sini tuh kan madunya sangat lengket sekali, sangat mudah mencair juga. Ini kalau bisa panen madu ini tuh tidak semuanya diambil ya, tidak semuanya diambil. Ya memang seperti ini kadang telur-telurnya itu terbawa. Ya memang banyak ini ya, pasukannya nggak apa-apa, terlalu terbawa nggak apa-apa. Nah itu kan mencair sekali. Sudah. Ini nanti akan dibersihkan oleh koloninya. Jadi dia akan membuat madu lagi, bisa di sini. Ini di kesini nggak apa-apa, di apa ya namanya ya. Bekasnya itu kesini kan nggak apa-apa tuh. Nanti dia akan membuat madunya di daerah-daerah sini. Begitu Naila, ini cara pemanenannya simpel sekali ya, sebentar ya, tapi kita langsung dapat gitu. Kalau 3 bulan bisa sampai 100. Naila mau coba ya Pak? Boleh. Kalau 3 bulan bisa sampai 100 ini. Ini Yang ini. Oh yang ini ya? Ini Pak, dari sebelah sana mungkin. Ini. Yang ini ya? Iya. Iya. Dah. Tuh. Nah, gampang itu ya Pak? mudah sekali. Ini cara untuk pemanenannya. Nah sekarang Naila coba peras deh, ditekan. Iya, jadi dia langsung mencair. Tuh, tekan lagi sebelah sini. Nggak apa-apa, tekan aja. Agak-agak kuat lagi tekanannya. Nah itu mencair. Ini juga nih. Tuh kan ya, madunya seperti ini. Ini juga boleh. Tuh kan? Banyak banget. Tuh, madunya seperti ini. Kalau 3 bulan satu kotak itu kurang lebih 100 sampai 150 mili. Begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ide Pak Yoki itu bisa membantu semua orang dalam budidaya. Dalam- Insya Allah banyak yang terbantu insya Allah.